sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem reproduksi pada pria. Masih ingat apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Baik, sebelum saya memulai lagi untuk pertemuan yang hari ini, maka saya akan mereview sedikit materi yang minggu kemarin telah kita pelajari bersama-sama. Nah, selanjutnya materi yang akan kita pelajari adalah sistem reproduksi pada wanita. Apa saja yang akan kita pelajari? Kita saksikan video berikut ini. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Ada 3 hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, organ reproduksi dan fungsinya, yang kedua, oogenesis, yang ketiga, siklus menstruasi. Yang pertama adalah bagian-bagian organ reproduksi wanita, yang terdiri dari 1. Ovarium. Fungsinya adalah tempat menghasilkan ovum atau sel telur. Kemudian yang kedua, tuba fallopi atau oviduk, berfungsi sebagai tempat fertilisasi atau bertemunya sel spermatozoa dengan sel ovum. Selanjutnya, ovum atau sel telur yang dihasilkan oleh ovarium. Bagian selanjutnya adalah dinding endometrium atau tempat menempelnya janin. Kemudian uterus atau yang biasa kita kenal dengan rahim adalah bagian yang berfungsi sebagai tempat perkembangan janin, mulai dari embrio sampai kurang lebih 9 bulan. Selanjutnya adalah vagina, yang merupakan saluran kelahiran janin setelah masuk usia lahir. Selanjutnya adalah bagian fimbriae. Fimbriae ini berfungsi untuk menangkap sel telur atau ovum yang matang yang baru keluar dari ovarium. Anak-anak, pada organ reproduksi tadi ada bagian yang namanya ovarium. Ovarium adalah tempat berlangsungnya proses oogenesis. Apa itu oogenesis? Oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum yang terjadi di dalam ovarium. Oogenesis terjadi melalui 2 periode, yaitu periode penggandaan dan periode pematangan. Proses oogenesis dimulai dari folikel primordial atau oogonium yang membentuk oosit primer dan badan kutub. Tahap inilah yang disebut dengan periode penggandaan. Selanjutnya, oosit primer akan berkembang membentuk oosit sekunder. Kemudian, oosit sekunder akan mengalami pematangan. Tahap inilah yang disebut dengan periode pematangan. Setelah oosit matang, terjadilah proses ovulasi. Apa itu ovulasi? Ovulasi adalah peristiwa lepasnya sel telur yang telah matang. Kemudian, setelah sel telur lepas, maka
sisa folikel telur atau gelembung yang pecah berubah menjadi korpus luteum dan akhirnya hilang membentuk korpus albicans. Oogenesis bisa juga digambarkan dalam diagram berikut. Dimulai dari oogonium yang akan membelah membentuk oosit primer. Oosit primer akan membelah secara meiosis membentuk oosit sekunder dan badan polar primer. Oosit sekunder akan membelah menjadi dua, menjadi oosit sekunder matang dan badan polar sekunder. Oosit sekunder yang matang akan berkembang membentuk ovum yang aktif. Sedangkan badan polar primer akan membelah menjadi dua, membentuk badan polar sekunder, dan akhirnya menjadi tiga badan polar. Sehingga dari proses oogenesis ini, hasil akhirnya adalah satu ovum aktif dan tiga badan polar. Selanjutnya adalah siklus menstruasi. Bagi anak-anak yang perempuan, kalian sudah mengalami yang namanya siklus menstruasi. Apa itu siklus menstruasi? Menstruasi adalah peristiwa keluarnya darah pada wanita karena luruhnya dinding rahim atau endometrium karena sel telur yang tidak dibuahi. Lamanya menstruasi rata-rata 4-7 hari. Rata-rata dimulai dari usia 10 sampai 15 tahun sampai usia 45 sampai 55 tahun atau sampai menjelang menopause. Tahapan menstruasi dimulai dari hari pertama sampai kelima adalah kondisi endometrium sudah luruh. Ini adalah hari menstruasi, terjadi kurang lebih 5 hari. Kemudian hari ke-6 sampai ke-14, aktivitas ovarium, dinding folikel-folikel sudah mulai matang, sedangkan endometrium mulai mengalami penebalan. Pada fase 15 sampai hari 28, dinding endometrium sudah menebal dan terjadi proses ovulasi atau keluarnya sel ovum dari folikel. Anak-anak, materi sistem reproduksi pada manusia yang kita pelajari dalam ilmu pengetahuan umum juga Allah firmankan dalam Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Nah, anak-anak, materi hari ini telah selesai. Jangan lupa kerjakan worksheet yang sudah saya share di Google Classroom. Stay safe, stay healthy, to be happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.